Menggunakan kecerdasan buatan untuk mengevaluasi konflik Ukraina-Rusia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Perang itu mengerikan. Walau demikian, perang sering memainkan peran penting dalam memajukan teknologi seperti yang dilakukan Amerika Serikat, di mana anggaran militernya menurut Peterson Foundation di tahun 2021 adalah total kombinasi dari China, India, Rusia, Inggris, Arab Saudi, Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Italia, dan Australia. Pertanyaannya, mengapa Paman Sam memerlukan begitu banyak pengeluaran untuk pertahanan militernya? Konflik Ukraina-Rusia sedang menjadi ajang pembuktian utama untuk kecerdasan buatan AI, kejahatan, dan mungkin dalam beberapa kasus juga untuk kebaikan. Kelompok masyarakat sipil dan para peneliti AI semakin khawatir tentang munculnya sistem senjata otonom yang mematikan. Senjata berkemampuan AI dengan kemampuan memilih target dan membunuh tanpa pengawasan manusia. Hal ini telah menyebabkan kekhawatiran bersama di PBB untuk mencoba melarang atau setidaknya membatasi penggunaan teknologi tersebut. Namun sayangnya, pembahasan tersebut selalu ditentang oleh Amerika Serikat, sehingga tidak menghasilkan banyak kemajuan sejauh ini. Sementara konflik Ukraina-Rusia masih berkelangsungan, mari kita melihat sejenak komentar tentang konflik dua bersaudara ini terlebih dahulu. Ukraina sedang berada di tengah-tengah perang saudara yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang. Rusia telah menginvasi Ukraina dan saat ini menduduki sebagian wilayah dari Ukraina, Crimea. Rusia juga telah menyatakan niatnya untuk menyerang dan mengambil alih wilayah Ukraina yang tersisa. Tujuannya adalah untuk mendirikan pemerintahan boneka di Ukraina. Untuk mencapai tujuan ini, Rusia melancarkan operasi militer yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Jadi, komunitas internasional harus bersatu untuk menghentikan aneksasi Rusia atas Crimea dan niatnya untuk menyerang dan mengambil alih Ukraina. Komunitas internasional harus menekan Rusia untuk mengembalikan Crimea kepada Ukraina dan segera mengakhiri operasi militernya. Apa pendapat Anda tentang komentar di atas? Namun sebelum berkomentar, tahukah Anda bahwa konten ini bukan ditulis oleh manusia, melainkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Ini adalah hasil karya GPT-3 yang dikembangkan oleh OpenAI, alat yang menggunakan bahasa alami untuk menghasilkan konten. Atau lebih tepatnya GPT-3 atau Generative Pre-trained Transformer 3 adalah model bahasa auto-regresif yang menggunakan pembelajaran mendalam untuk menghasilkan konten seperti manusia. Ini adalah model prediksi bahasa generasi ketiga dalam seri GPT-N yang dibuat oleh OpenAI, laboratorium penelitian kecerdasan buatan yang berbasis di San Francisco. OpenAI didirikan pada tahun 2015 oleh CEO Tesla, Elon Musk, bersama Presiden Y Combinator, Sam Altman, pemodal Ventura, Peter Thiel, dan raksasa teknologi lainnya. Dengan kata lain, GPT-3 berarti Anda berbicara dengan GPT-3 dalam bahasa alami, mengubahnya menjadi bahasa yang dapat dipahami mesin. Dan setelah diproses, hasilnya diubah menjadi bahasa manusia dan dikirimkan kembali kepada Anda. Orang pertama yang aktif menggunakan GPT-3 adalah Liam Paul, seorang mahasiswa ilmu komputer di UC Berkeley. Pada tahun 2020, ia menggunakan GPT-3 untuk menghasilkan artikel online secara otomatis dan memilih kategori artikel yang tidak memerlukan logika ketat seperti artikel sejenis chicken soup yang kemudian berhasil mendapatkan banyak followers. Dalam karya tersebut, dia hanya berperan menentukan judul konten dan tinggal copy-paste semua hasil konten yang dihasilkan oleh GPT-3. Dengan bantuan kecerdasan buatan, seseorang dapat menyelesaikan semua pekerjaan dalam tim dengan output tinggi yang sangat menakjubkan.
Just FYI, artikel mengenai evaluasi konflik Ukraina-Rusia di atas sebenarnya adalah hasil uji coba sebuah perusahaan startup teman Ricky di China yang terinspirasi untuk menguji seberapa jauh kemajuan teknologi GPT-3 saat ini. Adapun keywords yang dimasukkan adalah tolong tulis artikel pendek sekitar 2000 kata dengan fokus pada bagaimana perang antara Rusia dan Ukraina akan berkembang. Harus pastikan bahwa artikel itu masuk akal dan benar. Setelah melihat hasil konten di atas, mungkin Anda dapat menemukan bahwa hasil konten GPT-3 lebih tentang menambang dan memilah konten yang ada di internet dan tidak memiliki kemampuan penalaran logis. Itulah sebabnya pandangannya lebih condong ke Ukraina dan media yang dipromosikan oleh negara-negara barat. Ini karena penalaran dalam menghadapi masalah geopolitik internasional yang terlalu kompleks, memerlukan lebih banyak petunjuk dan logika. Dari konten di atas mengungkapkan kurangnya kemampuan berpikir independen dari kecerdasan buatan AI saat ini. Selanjutnya, mari kita membandingkan hasil konten GPT-3 dengan judul lain yang menurut saya sangatlah cemerlang. Permintaan keywords-nya adalah tolong tulis esai sebanyak 2000 kata tentang metaverse. Konten harus terdengar seperti science fiction, tetapi tetap nyata. Di masa depan yang tidak terlalu jauh, metaverse mungkin akan menjadi media dominan bagi manusia untuk berinteraksi satu sama lain, termasuk dunia di sekitar mereka. Para pendukung metaverse percaya bahwa metaverse memiliki potensi untuk menjadi lingkungan yang lebih efisien dan ramah pengguna daripada sistem pertukaran informasi internet saat ini. Metaverse adalah dunia virtual reality 3 dimensi online yang bukan hanya tempat untuk bermain game, tetapi juga entitas hidup dan bernafas yang dapat digunakan untuk membuat dan berbagi pengalaman. Metaverse memiliki potensi untuk merevolusi cara kita berinteraksi satu sama lain maupun dengan dunia di sekitar kita. Ini dapat memberi pengguna cara yang lebih efisien untuk berbagi informasi dan berkolaborasi dalam suatu proyek. Metaverse masih dalam masa pertumbuhan, namun dalam tahap berkembang yang sangat pesat. Sekarang saatnya bagi dunia untuk memperhatikan platform yang kuat ini. Seperti yang Anda lihat, pada tahap ini, GPT-3 lebih cocok untuk ekstraksi dan pengurutan informasi jaringan, terutama untuk topik yang sudah memiliki banyak informasi dan tidak berkaitan dengan geopolitik barat dan timur. Melalui AI Capture and Learning, artikel yang indah bisa dihasilkan hanya dalam beberapa menit. Itulah sebabnya Liam Paul, mahasiswa UC Berkeley, yang menggunakan GPT-3 menghasilkan artikel populer online difokuskan pada kategori ini. Karena bagi AI, artikel semacam ini tidak hanya mudah ditulis, tetapi juga sangat populer di berbagai situs web di dunia. Jadi, tidak ada keraguan bahwa masalah paling mendasar dari kecerdasan buatan masih tetap belum terpecahkan. Ini adalah penalaran logis berdasarkan sejumlah besar informasi, dan AI hanya dapat mengikuti pola dan algoritma tertentu. Ambil contoh konflik Ukraina-Rusia. Manusia tahu untuk menghindari komentar rasis yang sensitif, tetapi kecerdasan buatan GPT-3 tidak. Jika sumber informasi relatif terbatas, sangat berkemungkinan akan menimbulkan banyak kesalahpahaman dan kontraksi dunia. Itulah sebabnya majalah MIT Technology Review menyatakan dengan tepat, OpenAI's new language generator GPT-3 is shockingly good and completely mindless. Atau GPT-3 sangatlah bagus, namun sama sekali tidak punya otak. Sebaliknya, tidak dapat dipungkiri bahwa gameplay dari GPT-3 semakin banyak. Meskipun GPT-3 bukanlah revolusi teknologi, melainkan terobosan besar dalam aplikasi, memungkinkan orang biasa untuk menggunakan AI, dan bahkan menjadi alat produktivitas yang sangat penting, yang dapat digunakan secara luas dalam pembuatan konten, desain UI, analisis data, dan bahkan penciptaan literatur.
Selain meminta GPT-3 untuk menulis komentar Rusia, Ukraina, dan Metaverse, teman saya sekedar iseng juga meminta GPT-3 untuk menulis artikel pendek berjudul Kisah Cinta Putin dan Zelensky. Jangan Anda anggap remeh GPT-3 ini, karena hasil konten novel ini sangat disukai dan penuh persuasif. Bayangkan, teknologi yang dulunya dianggap terlalu jauh dari kita, sekarang sudah menjadi begitu dekat. Apakah Anda telah menyadarinya? Atau apakah Anda sudah mulai mengalaminya? Atau apakah telah diterapkan dalam bisnis Anda, sehingga memberikan Anda keunggulan kompetitif yang jauh lebih hebat dari pesaing Anda? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!